يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga tidak lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram karya Syekh Faisal Ibnu Abdul Aziz Al-Mubarak. Kita melanjutkan kitab Taharah, kitab tentang taharah, bab tayammum, bab tentang tayammum. Dan kemarin kita telah mengambil beberapa hadis yang berkaitan dengan bab tayammum. Sekarang kita melanjutkan pembahasan dalam di halaman 48, hadis yang ke-120. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ia berkata, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimku dalam suatu keperluan, sebuah hajat. Fa'anjabtu falam ajidil ma'. Lalu aku ketika itu junub dan tidak mendapatkan air. Fatamarratu fi sa'if, maka aku pun berguling-guling di tanah. Kama tatamarrahu ad-dabbah, sebagaimana binatang berguling-guling di tanah. Summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada aku dzalik. Kemudian aku pun mendatangi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian yang demikian itu. Faqal, kemudian Rasul pun mengatakan, inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakada. Sesungguhnya, kata Rasul, engkau itu cukup hanya mengginikan tangan, kata Rasul, begini dengan tanganmu dan begini. Summa daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian Rasul pun mempraktekkan bahwa tanganmu itu hanyalah menepukkan ke atas tanah ataupun bumi, darbatan wahidatan, satu kali. Summa masaha shimal ala yamin. Kemudian mengusap tangan kiri itu dengan tangan kanan ataupun kebalikan. Wa zahira kaffaihi wa wajhahu, dan mengusap punggung kedua telapak tangan dan wajah. Muttafaqun alaih. Wa lafzul Muslim, dan lafaznya adalah lafaz dari Imam Muslim. Wa fi riwayat Bukhari, dan sedangkan di dalam riwayat Bukhari disebutkan wa daraba bi kaffaihi al-ardh, dan menepukkan kedua telapak tangan ke tanah. Wa nafaqa fihima, dan meniup keduanya. Summa masaha bihima, kemudian pun mengusapkan wajhahu, wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Istamala Ammar al-qiyas fi turab 'ala al-ma'. Kemudian Ammar pun mengkiaskan dalam penggunaan tanah dengan air. Disebutkan bahwa ketika Ammar bin Yasir disuruh untuk pergi ke suatu tempat, kemudian ternyata tiba-tiba Ammar junub dan ia tak tahu ilmunya, bahwa ketika ia junub ia mencari air dan tak dapat, ia tidak memperolehnya, maka ia pun merasa
oh ternyata air tak ada, maka boleh tayamum. Tetapi ternyata cara bertayamum dia tak tahu, maka dia pun berguling-gulinglah di tanah yang dia katakan dia mengkiaskan tanah itu seperti air tata caranya. Karena kalau kita sedang junub, maka mandi dan mengguyurkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ia pun merasa kayaknya seperti juga lah debu itu. Untunglah enggak debu yang dikumpulkan. Nah, ini dia guling-guling. Fa abana lahu sallallahu alaihi wasallam al-kaifiyah al-masyru'ah. Kemudian Nabi pun menjelaskan tata cara yang disyariatkan. Wa annahu yakfi darbatan wahidah. Maka cukuplah untuk satu kali pukul lil wajh, untuk wajah, wal kaffain, dan kedua tangan. Wa bihi qala jumhurul ulama, dan demikianlah jumhur ulama mengatakannya. Jadi ternyata kaifiyah tata cara bertayamum itu mudah sekali. Pertama, kita ambil tanah ataupun debu ataupun yang semisalnya, mungkin pasir, atau kalau untuk zaman sekarang modern ada juga sudah dijual kayak kotak-kotak ya, apa namanya? Adalah dia jual mungkin di marketplace, ada dia tanah untuk tayamum, misalnya kita beli, ada dia bisa dibawa, ada kan? Sudah dijual dia, sudah keren sekarang. Bisa kita bawa. Jadi misalnya di depan kita ini adalah debu atau tanah atau pasir dan yang semisalnya. Maka kata Rasul, darbah wahidah, pukul. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim tidak diterangkan apakah ditiup apa tidak. Sedangkan riwayat Imam Bukhari disebutkan ditiup. Setelah kita pukul, kita angkat dan kita tiup debunya. Kemudian ketika kami belajar kitab Safinatun Najah, guru kami mengatakan dia tidak ditiup, tapi mungkin dia dipukul, misalnya didebak. Kemudian dia gini kan, menjatuhkan debunya dia gini. Kalau Imam Bukhari memang jelas disebutkan di situ wala takhafihima, ditiup, habis dipukul, kemudian ditiup. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu dia di depan apa namanya tadi? Pukul, baru digini-gini kan. Nah, nanti tata caranya lebih jelas di dalam kitab fikih atau kitab selanjutnya akan disebutkan tata caranya. Yang penting memukulnya itu setelah kita dorbah, kita pukul, kita tepuk. Imam Bukhari mengatakan ditiup, ditipiskan dia. Sedangkan di dalam pendapat yang lain digini kan apa namanya? Nah, itulah gini-gini. Tepuk. Nah, seperti itu untuk menguranginya. Dan begini, tidak tepuk ame-ame kan. Dia gini. Nah, kemudian selanjutnya nanti tata caranya, hadis selanjutnya 121. Hadis ke-121, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tayammum darbatan, bertayamum itu dengan 2 kali tepukan. Darbatun lil wajah, satu tepuk untuk wajah, wa darbatun lil yadayn ila mirfaqain, dan satu tepuk untuk kedua tangan sampai kedua siku. Rawahu ad-Darqutni wa sahahahu al-a'immah waqfahu, dan diriwayatkan oleh ad-Darqutni dan disahihkan oleh para imam al-hadis, dan mereka mengatakan hadis ini adalah mauquf. Qala fi Subul Salam, dan dikatakan dalam kitab Subul Salam, al-umdatu hadis Ammar, yang menjadi sandaran dalam tata cara bertayamum itu hadisnya Ammar. Kalau disebutkan di dalam hadis Ammar bahwa yang ditepuk itu adalah tangan, wa zahir kaffaihi wa wajhahu, yaitu telapak tangan. Kalau di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan dia kedua tangan sampai siku. Nanti metodenya, cara menepuknya dia berbeda hal. Wa bihi jazam al-Bukhari fi sahihi, kemudian al-Imam Bukhari pun menegaskan tata cara daripada hadis Ammar tersebut dalam sahihnya. Faqala babu tayammum lil wajhi wal kaffain,
bab tentang tayamum untuk wajah dan kedua telapak tangan. Jadi para ulama ternyata berbeda hal tata cara untuk mengusap kedua tangannya. Yang pertama, di dalam hadis Ammar Ibnu Yasir disebutkan bahwa satu tepukan saja, kemudian dihembuskan dalam ilmu Bukhari-nya, dihembus, baru muka, langsung kafain, yaitu telapak tangannya. Dia caranya itu di sini, baru dia ke sini dia. Nah, udah ini aja. Jadi ininya enggak, zahirnya. Nah, seperti itu dia. Punggungnya, wa zahiru kaffaihi, dan punggung daripada kedua telapak tangan. Nah, dia punggung zahirnya. Ininya enggak. Jadi yang penting untuk tata cara yang pertama dalam bertayamum, kita pukul, kita hembus, buka, nah, baru dia tangan ini semuanya. Ada yang mengatakan lagi bahwa di dalam hadis ini dua tepukan. Berarti tepuk pertama dihembus untuk buka sekali, baru tepuk lagi hembus untuk tangan siku ini. Dan ini jangan hilang, kata dia. Ini jangan kena. Baru nanti dia di sini dia. Nah, baru habis. Ada tata caranya itu. Artinya untuk yang pertama disebutkan bahwa untuk hadis Ammar bin Yasir, dia itu mudah untuk menyapu tangannya itu cuma kafain telapak tangannya ini aja, habis. Kita pukul, hembus ataupun gini boleh, baru buka, habis itu tangan ini. Ataupun tata caranya bisa dua kali. Yang penting dari hadis Ammar, pukul, hembus atau gini, buka, baru pukul lagi, gini atau hembus, baru tangannya. Nah, kemudian di dalam mazhab Syafi'i dia sampai ke siku. Dari mereka mengambil hadis ad-Darqutni. Nah, dari tata cara untuk siku ada sedikit bedanya, bukan semuanya. Maksudnya ada metodenya. Yaitu pertama kita pukul, kita hembus ataupun kita ginikan muka, baru tepuk lagi, diginikan ataupun hembus. Nah, baru cara ngambilnya itu tangannya itu dia tangannya dari ininya dulu. Nah, ini gini, baru putar. Nah, ini jangan kena karena kan sini debu. Nah, maka ini yang di sini dia. Nah, ini dari awal tadi habis. Jangan pula gini, nah gini. Nah, habis dia. Debu yang di sini nanti nggak bisa di sini dia. Itu bahasanya. Nah, itu dia bilang. Itu tata caranya untuk dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Metode dari dalam mazhab Imam Syafi'i ketika kami belajar kitab Safinatun Najah, maka metodenya itu diambil tepuk pertama, nah, boleh diginikan untuk menguranginya ataupun boleh dihembus, terserah. Buka, kalau buka kan mudah lah. Kemudian tepuk kedua boleh di ini, boleh dihembus. Nah, baru cara ngambilnya tangan kiri ini di sini, masuk ke siku, baru maju. Nah, ini yang jangan kena. Nah, ini jangan kena. Tapi jangan bilang baru di sini. Nah, baru nih habis. Dia seperti itu. Bukan pertemanan boleh daripada tempat pertama atau kalau ke tempat yang lain. Enggak, boleh. Tepukan itu boleh itu juga. Iya, boleh itu juga dia. Ya, boleh itu kan enggak habis juga ya. Kita aja ada atau kita juga boleh itu lagi harus banyak. Dia boleh satu tempat itu boleh. Ya, Kalau yang ngomong kita ya. ya, itu mungkin entah dari mana. Akhirnya kasih mana. Kalau kawannya boleh di situ juga bukannya. Nah, karena dia pun enggak mustakmal juga dia kan. Karena enggak ada ceritanya mustakmal dalam bab tayamum. Bab air mungkin. Wallahu a'lam. Nah, itulah tata caranya. Jadi mudah sebenarnya. Tapi kalau kita belajar, Pendapat yang lebih kuat. kalau pendapat yang lebih kuat kalau digabungkan bahwa pendapat Imam Syafi'i. Ya, 2 kali tepukan untuk muka, tepukan untuk tangan. Nah, tangannya pun sampai siku. Nah, itu tergantung. Nah, kalau Anda memilih pendapat Imam Syafi'i seperti itu, karena gabungannya dia kalau digabungkan. Tapi
Tapi kalau ketika kami dulu pas main-main naik ke puncak gunung, kawan-kawan tuh yang satu kampus orang tuh main aja, belajar tak siap, ya banyak-banyak. Nah itu harus, kalau memang kita nggak pernah, agak risih, sama sholat ini. Itu dia kadang. Kurang yakin. Kurang yakin. Makanya seperti itu dia harus praktekkan Pak Imam kapan main-main ke naik gunung. Banyak air ya? Pulang ke sini sama banyak air. Oh gitu pula ya? Kami kemarin itu gunung Sibaya apa ya? Yang nggak ada air juga. Yang ada air apa? Gunung apa ya? Yang nggak meletus tuh. Pakai lavanya. Hah? Pakai lavanya. Mau lebih terbuka. Oke, kita lanjut. Nah, begitulah metode daripada tayamum. Hadis ke-122. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, as-saidu wadu'ul muslim. Tanah ataupun debu adalah wadu, alat bersuci, bukan wudu bacaannya. Wadu, alat bersuci orang muslim. Wa illam yajid al-ma' asyra sinin, walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi kita boleh bertayamum, kata kemarin pertanyaan dari Pak Ilyas. Jadi walaupun kita tak mendapatkan air 10 tahun, maka bertayamum itu boleh. Karena disebutkan Rasul as-sa'idu wadu'un muslim. Tanah adalah alat bersuci bagi orang muslim. Wa illam yajid al-ma' asyra sinin, walaupun tak dapat kita air selama 10 tahun. Boleh. Tapi bau mengenai. Fa idza wajada al-ma', dan apabila ia mendapatkan air, falyattaqillah, hendaklah ia bertegas bertakwa kepada Allah, wal yumissahu basyaratahu, dan langsung ia mengambil menggunakan air untuk membasuh kulit-kulitnya. Itu pertanyaan kemarin. Rawahu Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, wa sahahahu Ibnu Qattan, dan disahihkan oleh Ibnu Qattan, walakin sawwaba ad-Darqutni irsalah. Akan tetapi ad-Darqutni membenarkan daripada kemursalan hadis tersebut. Nah, inilah dia pertanyaannya. Kadang kita entah di mana tak ada air, maka ternyata tanah adalah alat bersuci bagi seorang muslim. Hadis selanjutnya, hadis 123. Walid Tirmidzi an Abi Dzar nahbuhu wa sahahu, dari Tirmidzi dari Abu Dzar yang semisalnya dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Fihi dalilun ala anna tayammuma yaqumu maqamal ma. Hadis-hadis yang di atas, hadis yang telah disebutkan adalah dalil yang menunjukkan bahwa tayammum itu bisa menggantikan kedudukan air. Wa yarfa'ul janabah raf'an muaqqatan ila halin wijdanil ma. Bisa mengangkat janabah untuk sementara waktu hingga ia mendapatkan air. Jadi as-sa'idu wadu'ul muslim, tanah adalah alat bersucinya orang muslim itu dalil bagi kita bahwa bertayamum menggunakan debu ataupun tanah bisa menggantikan kedudukan air yang biasanya kita gunakan untuk mengangkat janabah, untuk mengangkat daripada hadas ataupun najis. Jangan lupa, najis juga bisa diangkat dengan tangan. Misalnya ada tai itu kan, entah di apa kita di emperan, nggak ada air, tangan aja debu, masukkan aja dia pasir, kan bisa digabung-gabung tuh. Masukkan, habis itu bersihkan, baru dilap. Nah bisa seperti itu. Jangan merasa bahwa debu itu hanya bisa dia menghilangkan hadas saja, hadas besar atau hadas kecil.
najis pun bisa. Misalnya ada tai ayam entok, bau, nggak ada air, ambil aja tanah, serpukan di situ, nanti kering, baru disapu. Biasa di kampung-kampung kan. Tapi ada pertanyaan, apakah ketika najis itu kering, kemudian secara otomatis dia menjadi suci? Tidak. Jangan salah kaprah. Ketika ada teh ayam di emper rumah kita, di emper apa? Di teras rumah kita, jangan nanti tunggu kering aja lah. Itu nanti suci sendiri dia. Enggak. Dia kering, entah dia hilang atau kering itu berarti bukan berarti karena dia kering kemudian najisnya pun jadi suci. Tidak. Dia harus dihilangkan dengan air ataupun dengan tanah ataupun dengan debu. Hati-hati, apalagi punya anak kecil, gaya-gaya kan, kencing dia di tempat tidur kita, dia bilang biarkan aja lah kering nanti. Bisa itu apa? Enggak bisa. Jangan main-main. Dia harus disucikan pakai air, dicuci ataupun dia digosok-gosok ke tanah. Itu dia dalam hal perkaranya. Hadis selanjutnya 124, hadis 124 Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kharaja rajulan fi safar. Ada dua orang keluar untuk safar. Fa hadaratus shalah, maka tibalah waktu salat. Walaysa ma'ahum ma, dan tidaklah ada pada mereka berdua air. Fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya. Kemudian mereka berdua pun bertayamum dengan tanah yang bagus dan kemudian mereka salat. Summa wajadal ma' fil waqti. Kemudian mereka menemukan air pada waktu yang lain. Fa'ada ahaduhum as-shalah, maka salah seorang di antara mereka mengulangi salatnya, wal wudu, dan berwudu lagi dia. Walam yu'idul akhar, dan yang lain kawannya yang satu tidak mengulanginya. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dzalika. Kemudian mereka mendatangi Rasul dan menceritakan yang demikian itu. Faqala lilladzi lam yu'id, kemudian Rasulullah pun berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, asabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Wa ajza'atka salatuka, dan salatmu sudah mencukupi, salatmu sudah berpahala. Wa qala lil akhar, kemudian Rasulullah pun berkata kepada orang yang kedua, lakal ajru marratain, kamu mendapatkan dua pahala. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i, dan rawahu Abu Dawud dan Nasa'i. Ternyata di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan ada dua orang yang mereka melakukan safar dan ternyata tak menemukan air ketika waktu sholat tiba. Maka mereka pun bertayamum kemudian sholat. Tiba-tiba beberapa menit atau beberapa jam kemudian mereka menemukan air. Maka satu orang ia mengulangi sholatnya, ia mengambil wudu dan kemudian sholat. Yang satu lagi kawannya tak mengulangi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika mereka mengkabarkan, menceritakan perkara tersebut, kejadian tersebut, maka Rasulullah mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholat, asabta sunnah, kamu itu sudah melakukan sunnah dan sholatmu cukup. Tidak mengulang karena dia sholat dengan tayamum. Ente sudah sesuai sunnah. Nah, sedangkan yang lain tadi, yang kawan satu lagi itu, yang dia aku ulanglah, aku wudu lagi, dapat air. Mungkin waktu sholat pun masih ada. Maka kata Rasul, lakal ajru marratain, kamu dapat dua pahala. Itu dia. Jadi dua-duanya oke. Di sinilah dia indahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula nanti dibiaskan dengan ibadah-ibadah lain yang di luar dari ini. Kadang
pandai-pandai kita nih kan. Oh ada kok dalu nih. Tengok nih sahabat nih buat bidah. Buat bidah mana bakal bidah. Nah, Rasul pun masih hidup ketika itu. Kok kira-kira salah? Langsung lapor Rasul. Ini dulu sudah kalau salah. Wallahu a'lam. Al-hadits dalilun ala annahu la tajibu i'adah ala man shalla bitayammum. Hadis ini sebagai dalil bahwa tidaklah wajib mengulangi salat bagi orang-orang yang bertayammum ketika tidak ada air. Jadi ketika kita sholat dengan bertayammum, maka kita tidak lagi mengulang-ulang sholat tersebut walaupun kita mendapatkan air setelahnya. Summa kemudian wajadal ma, kemudian dia pun mendapatkan air fil waqti, pada waktu yang lain, ba'dal faragh, setelah selesai minas shalah, dari sholatnya. Nah inilah dalilnya. Jadi dia perkaranya luas. Nah, jadi legowolah kita melihat kawan kita nantinya, mana tahu kita melakukan perjalanan, satu alim, satu nggak alim, jadi susah, agak ribut ya biasanya. Nah, jadi di situ dia. Kemudian hadis 125, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla, dalam firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian sedang junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kalian sakit atau dalam safar. Dalam surah An-Nisa al-ayat 43, qal idza kanat birrajul al-jiraha fi sabilillah, apabila ada seseorang yang terluka ketika perang di jalan Allah, wal qurubu, terkena bisul ataupun dia terkena bisul, fayudnibu, lalu dia junub, fayakhafu ayyamuta, dan dia pun khawatir akan mati, ini nasala tayammum, jika mandi maka hendaknya dia bertayammum. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya apabila seseorang terluka ketika perang ataupun apabila ada orang yang bisulan, kemudian ia takut, kemudian ia junub, karena harus dibersihkan hadas besar tersebut. Tapi dia takut, nanti kalau aku mandi mati pula. Apalagi kepala yang mulai terbelah sedikit kan. Zaman dulu kan nggak ada operasi, nggak apa kan. Jadi agak susah, tempel-tempel lah dengan daun apa gitu. Jadi dia takut mati ketika mandi pakai air. Maka tayammum, maka bertayammumlah. Rawahu ad-Darqutni mauqufan, diriwayatkan oleh ad-Darqutni secara mauquf. Wa rafa'ahu Bazzar, akan tetapi Al-Bazzar mengatakan hadis ini marfu', sedangkan Darqutni mengatakan mauquf. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Fihi dalilun ala syar'iyyati tayammum, pada hadis tersebut dalil bahwa disyariatkannya tayammum. Tayammum itu memang disyariatkan. In khafal maut, jika ia takut mati, awid darar, ataupun bahaya. Wa tansisu fi kalami Ibnu Abbas alal jarah wal qurud innama huwa mujarrad misal. Dan nas yang dibawakan di dalam perkataan Ibnu Abbas itu, contohnya tadi jarah ataupun luka, atau jirah luka, dan qurud yaitu bisul, itu hanyalah sekedar contoh. Contohnya itu entah terluka ataupun kena bisul, itu contoh, bisa dikiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Misalnya kita kena anak panah, kena tembak. Wa illa fa kullu maradin kadzalika kama huwa zahirul ayat. Bila setiap penyakit pun demikian bisa kita gunakan karena secara zahir ayat. Jadi Ibnu Abbas menerangkan kepada kita bahwa ia buat
contohnya misalnya adalah terluka ketika perang di jalan Allah dan kena bisul. Nah, bolehlah buat contoh-contoh yang lain. Karena ataupun penyakit-penyakit yang memang tak bisa dia kena air. Ada contohnya penyakit kebakaran, terbakar kita. Nah, itu kan susah juga. Kalau kena air, menggelembung pula kita. Jadi boleh tayamum. Mana tahu nanti kan Pak Imam tidur dia kebakaran. Bangun dia, tak lagi dia mantuk dia. Seperti itu dia. Oke, selanjutnya hadis ke-126. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, in kasarat ihda zandayya, salah satu lenganku patah, kata Ali. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun bertanya kepada Rasul. Fa'amara an amsah 'alal jabahir, maka beliau pun menyuruhku untuk mengusap perban. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahid jiddan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang bagus sekali. Jadi ketika tangan kita patah ataupun yang sejenisnya lah, misalnya Pak Imam tadi dia ngantuk naik motor, berangkat pula dia kemur, kadang ngantuk, kan? Tangannya agak gimana ada perbannya. Kalau bahasa kita apa? Gips. Ada gips dia kan? Kayak mana ini katanya sama Pak Imam? Ngantuk kayak gini katanya. Nah, jadi dia pun ketika itu boleh hanya mengusap perbannya dengan air dan sedikit aja. Kemudian selanjutnya hadis ke-127. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, fir rajuli alladhi shujja fahtasana faman. Ada seseorang yang bocor kepalanya, shujja, bocor kepala, fahtasana, kemudian ia mandi, famata, kemudian mati pula. Disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seseorang yang kepalanya pecah, bocor, kemudian ia mandi, mungkin karena kena janabah, kemudian ia mandi, famata, tiba-tiba mati pula. Inna makana yakfihi ayyatayammama, dan sesungguhnya ia cukup bertayamum saja seharusnya. Wa yaksiba ala jurhihi khirqah, kemudian ia membalut daripada kepala bocor dari lukanya dengan kain. Khirqah itu kain. Summa yamsahu 'alaiha, kemudian ia pun mengusap daripada balutannya. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, kemudian mencuci seluruh badannya yang lainnya. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi dha'fun, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad di dalamnya lemah. Fihi ikhtilafun ala rawihi, padanya ada perselisihan atas rawinya. Hadzal hadits walladhi qablahu qad ta'awada ala wujubil mashi al-jabahir bil ma'. Hadis ini dan hadis sebelumnya saling bertentangan atas wajibnya membasuh perban dengan air. Artinya berselisih, kayaknya ada pertentangan. Qala al-Muwaffaq, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Muwaffaq, la yushtaratu taqaddum at-tahara ala shiddatil jabira fi ihda al-riwayatain. Tidaklah disyaratkan terlebih dahulu suci dengan mengikat perban dalam salah satu dari dua riwayat. Li'anna al-mas'a 'alaiha, karena mengusap perban di atasnya, jaiz, adalah diperbolehkan, daf'an lil masyaqqah, untuk mengangkat daripada kesulitan. Wa naz'aha yashqu intaha, dan melepaskan perban itu sangatlah memberatkan baginya. Intaha, perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab Muwaffaq.
kemudian pengarang kitab kita ini yaitu Syekh Rasul mengatakan wala yahtaju ma'amasliha ila tayammum, maka tidaklah perlu mengusap keduanya ataupun ia cukup bertayamum saja. Idza syaddaha ala taharah, jika mengikat perbannya dalam keadaan suci. Wa in syaddaha ala ghairi taharah, dan jika ia mengikatnya ketika tidak taharah, tidak suci, masaha, ia mengusapnya saja, wa tayammum ihtiyatan, dan bertayamum sebagai bentuk kehati-hatian liyukhrija minal khilaf, agar ia keluar dari perbedaan pendapat. Jadi pertama yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah apakah ketika tangan kita itu patah kemudian diperban, apakah kita itu wudu pakai air atau bertayamum? Maka sebahagian para ulama mengatakan kalau bisa dengan air, kemudian ketika tangan itu yang kena diusap aja, jangan disiram, jangan dicuci. Kemudian ada mengatakan kalau sudah seperti itu keadaannya, ya tayamum aja, nggak usah pakai air, karena lebih mudah. Nah, kemudian kata Syekh Rasul, dia mengatakan bahwa kalaulah ketika kita ingin memakaikan perban itu keadaan suci, maka kata beliau lebih baik dia bertayamum. Misalnya kita jatuh, tapi kita dalam berwudu. Misalnya dari Pak Imam tadi pulang nanti dari sini kita gimana, akan dia lagi berwudu, tangan patah misalnya, maka diperban lagi. Tapi wudunya masih ada ini, masih wudu ada, maka diperban. Maka ini kata Syekh Rasul, nanti kalau mau sholat, cara bersucinya itu ya tayamum aja lah. Karena ketika sebelum dipasang itu dia masih suci. Dan dia seperti itulah dia berhasil. Namun apabila tidak seperti itu, maka dia bertaharah dengan air. Namun lebih kuat kata beliau bertayamum sajalah sebagai bentuk kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu jawabannya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis terakhir daripada bab tayamum, 128. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal, ia berkata, minas sunnah, di antara sunnah itu alla yusalli ar-rajulu bit-tayammum illa sholatan wahidatan. Janganlah seseorang sholat dengan menggunakan tayamum kecuali hanya sekali sholat saja. Ketika kita ingin sholat menggunakan atau ketika kita sholat dengan bertayamum, maka gunakanlah cuma hanya melaksanakan sholatnya satu saja. Summa yatayammamu lis-sholatil ukhra, kemudian kalau mau melanjutkan sholat yang lain maka bertayamum lagi. Rawahu ad-Darqutni, diriwayatkan oleh ad-Darqutni bi isnadin dhaif jiddan, dengan sanad yang lemah sekali. Qala fi Subulus Salam, dikatakan dalam kitab Subulus Salam oleh Syekh Sunani, wa fil bab an Ali radhiyallahu anhu haditsani dhaifani, dan pada bab yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu ada dua hadis yang lemah. Wal aslu annahu ta'ala qad ja'ala at-turaba qa'iman maqamal ma', padahal pada dasarnya Allah Ta'ala telah menjadikan tanah ataupun debu qa'iman maqamal ma', sebagai ganti air. Wa qad ulima, dan telah diketahui, annahu la yajibul wudu illa minal hadath fal yatayammamu mithlah, bahwa tidaklah wajib berwudu kecuali dikarenakan hadas, maka hendaklah bertayamum. Intaha, selesai perkataan As-Sunani dalam kitab Subulus Salam. Wa qala Alauddin Al-Maqdisi, dan disebutkan oleh Alauddin Al-Maqdisi fi ikhtiyarat, dalam pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa tayammum yarfa'u hadas, tayammum itu bisa mengangkat hadas, bisa menghilangkan hadas. Wa huwa madhab Abi Hanifah,
dan dia adalah mazhab Abi Hanifah. Wa riwayat an Ahmad, dan ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad, waqtaraha, dan telahlah dipilih Abu Bakar Muhammad Al-Jauzi, dipilih oleh Abu Bakar Muhammad Al-Jauzi. Wa fil fatawa al-Misriyah, dan dalam kitab Fatawa al-Misriyah, at-tayammum li waqti kulli salatin ila ayyadkhula waqtu salatil ukhra, bertayammum untuk setiap waktu salat. Ini dalam kitab Fatawa al-Misriyah disebutkan tayammumlah untuk setiap waktu salat masuk. Kama Habil Malik, begitu juga dalam Madhab Malik mengatakan, wa Ahmad, dan Imam Ahmad bin masyhur itu pendapat yang paling masyhur. Artinya pendapat yang paling masyhur itu mengatakan adalah tayammum itu lebih baik digunakan untuk melaksanakan satu salat saja. Wa huwa a'dalul aqwal intaha wallahu a'lam, dan inilah pendapat yang paling adil. Selesailah perkataan mereka. Wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui. Inilah hadis-hadis yang berkaitan dengan tayammum. Jadi bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira lupa balik lagi ke apa hadisnya. Kita lihat. Mungkin itulah yang bisa kita baca kita buat kali ini, dan insyaallah bab selanjutnya kita akan masuk babul haid, bab tentang haid. Habis itu bab tentang kitab salat, bab tentang salat. Jadi kan kosong dan itu lebih baik boleh untuk baik. Kosong salat bisa, tapi satu waktu aja. Dia kan satu geng. At-tayammum di waktu kulli salat. Tayammum itu untuk setiap waktu. Artinya untuk satu waktu, misalnya kan zuhur asar kita kosong, udah jadi satu waktu. Nanti masuk maghrib misalnya pakai lagi. Tapi itu sholat itu pakai satu kali aja. Iya. Contoh kalau pakai sholat dulu aja, kita sholat sunat dulu, sholat wajibnya. Biasanya kalau kosong kan ada sunnah. Enggak, ini kalau seandainya bukan kosong, ada sholat sunatnya dulu, baru wajib, baru sunat lagi, kan ada waktunya. Itu kan dilakukan dalam jangka waktu yang bersamaan. Cukup sekali saja ini, ataukah ambil sholat sunat, ayam lagi, masuk sholat wajibnya, ayam lagi. Makanya biasanya kebiasaan para ulama dahulu, orang-orang salaf, ketika mereka menggunakan tanah ini atau debu, mereka biasanya dalam perjalanan. Kemudian kalau di dalam perjalanan sunnah-sunnah sholat itu pernah mereka laksanakan. Jadi yang wajib-wajibnya saja. Jadi tadi kalau tantenya juga masa sholat, Itu sekali aja. Padahal ada dua sholat gitu. Ya. Baru nanti jalan lagi dia, enggak lagi dia misalnya di situ sholat sunnahnya banyak-banyak, sanggup juga. Jadi biasanya itu meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Tapi kalau memang zaman kita sekarang mana tahu, yang berarti lebih baik air aja lah. Apalagi kita bisa naik pesawat, yang ada juga air di atas, misalnya ataupun kita di laut, banyak juga air. Kapal-kapal sekarang kan, bukan kapal tongkang kan di kapal-kapal besar itu banyak airnya. Nah, untuk apa? Untuk menghindari, untuk hati-hatian kita, sudah seperti itu. Kalau kita berjalan naik Avanza dan Fortuner, nanti kan mudah mampir dulu sedikit, dah pakai air. Jadi ada satu kondisi di mana ketika pulang kampung, daerahnya kan dingin, misalkan di atas gunung, air banyak, tapi karena suhu yang cukup dingin, kita tidak terbiasa di suhu yang dingin itu kan. Jadi ketika kita junub di waktu yang subuh itu, kita nggak sanggup untuk mandi satu. Apakah boleh di situ kita tayamum? Air banyak Ustaz, tapi kata Allah memang karena kondisi di kampung ini di kaki bukit Semeru itu dingin Ustaz. Jadi masalah itu dinginnya itu kalau kita tidak terbiasa di wilayah Sumatera di Gerak saya dulu. Nah, apakah boleh kita tayamum? kemudian untuk masalah itu,
kalau disebutkan daripada Ibnu Abbas tadi bahwa kalimatnya itu idza kanat birrajul al-jirah fi sabilillah wal buruh, di sini dia mengatakan bahwa luka dan bisul dan yang semisalnya yang bisa memudaratkan, dan tidak ada solusi daripada itu. Nah, sedangkan kalau kita tempatnya dingin, tempat bertuana pun dingin juga, daerah Spirot, maka biasanya mereka memang memanaskan air. Nah, jadi dia dipanaskan, dia air dipanaskan, baru kita mandi. Jadi nggak ada alasannya, karena itu pun apa bahasanya, tidak ada di situ uzur. Pada dasarnya nggak ada uzur. Ya seperti itu. Tapi kalau dicari dikorek-korek pendapat-pendapat yang mudah-mudah kan boleh aja kan. Kami tahu kan kedinginan gua bisa mati jadi mati. Tapi itu apa yang tadi kata Ibnu Abbas, dia identik itu adalah luka ataupun baru disebut dia wal buruh dan bisul, kan itu yang hampir dekat. Kalau dia kedinginan mandi, itu enggak ada cara jalan keluar itu dipanaskan dia. Karena memang kebanyakan orang-orang yang tinggal di gunung-gunung yang dingin itu enggak pernah memang mereka bertayamum. Karena memang seperti itu. Ya kalau yang udah biasa pun dia ada di masa-masanya dinginnya itu luar biasa, tak mampu juga. Contohnya orang yang di kutub, udah pun biasa dia situ, tak juga mampu dia itu. Makanya dia harus dihangatkan dia. Makanya harus jadi orang kaya, sehingga enak ada solar. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk masalah air dingin kita nggak bisa. Nah itu dia solusinya, kita cari dulu, kita rebus. Nah karena dia di sini ceritanya semua hadis-hadis yang bercerita itu adalah tentang penyakit terluka, bisul, parah, apalagi ini. Nggak ada di sini dibuat dia untuk suhu. Mana tahu tak dapat buku lain mungkin bisa lah. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau untuk itu ya dipanaskan lah. Terus ada dari segi tipe luka, seperti luka orang kena patah tulang contohnya, dia patah tulangnya dia tidak vital, artinya seperti di bengkoknya. Memang dia patah, namun kalau untuk mandi tidak ada masalah sebenarnya, cuma rasa sakitnya saja yang terlalu menusuk kalau dipakai mandi. Apakah dalam kondisi seperti ini dia tayamum atau mandi? Dia sanggup bisa mandi gitu. Cuma ditakutkan mandi nyilu gitu. Nah, makanya tadi di sini disebutkan oleh Syekh Rasul bahwasanya lebih baik dia bertayamum. Tapi kemudian kalau kira-kira badan itu bau, maka mandi dan tangannya itu tidak dikenakan, dia hanya diusap saja. Dia mandi itu kan kayak sunat lah, misalkan kayak sunat. Boleh juga tak mandi dia kan? Lama-lama dia tayamum apa puasanya kan bahasanya gitu. Kalau si anak-anak kan juga duduk sholat, itulah bahasa. Jadi kira-kira nanti apa dia? Ya udah dia mandi, pakai gelas dia udah siap. Nah tangan itu pun itu juga dia. Kan kira-kira nanti udah tahu kali tangan sebulan dia nggak mandi kan? Dia tayamum aja bahasanya. Maka dia mandi aja lah dulu kan. Tapi dia nggak dikenakan. Nah, nanti baru bisa dipakai apa namanya? Ya air itu ada ini kan. Mungkin mandinya minta tolong supaya Ya bisa aja. Seperti itu. Namun jadi maksudnya kalau memang kita tahan untuk sampai bahasa dalam hadis itu 10 tahun tak mandi, nggak salah. Pakai tayamum aja dia. Tayamum aja dia. Wallahu a'lam. Jadi mudah ya. Jadi kalau kita safar kadang kalau di kapal itu kan kita ikuti sholat di Jawa atau di mana kita jamaahnya. Untuk sholat ketika kita bersafar, pada dasarnya itu kita sholat
di luar dari orang yang mukim. Misalnya kita di sholat ada satu kampung, artinya di luar dulu temanya. Jadi kan kita perjalanan, ada orang kampung situ yang mukim. Maka pada dasarnya kita itu nggak harus duduk sama mereka. Mereka sholat selesai, baru kita buat jamaah. Kalau kita rame-rame buat jamaah, kosong jamaah. Atau memang kalau kita sendiri, yang ikutkan aja lah. Yang misalnya sholat zuhur, maka kita nggak kosong, kita 4 rakaat juga. Nanti asalnya itu baru kita kosong jadi 2. Ya seperti itu sendirian. Kemudian selanjutnya kalau kita di kapal misalnya. Kalau di kapal itu melihat keadaannya, maksudnya melihat keadaan itu orang-orang di kapal pun semuanya kosong jamaah juga, jamaah kosong. Ya udah kita ikut aja waktunya. Nah ketika misalnya ketika kita nggak ikut jamaah di situ, ya nggak apa-apa juga kita sendiri. Karena pada dasarnya kalau kita bersafar itu jarang mendapatkan tempat masjid ataupun musola di apa kita kan. Nah, tapi dia biasanya di hutan, udah mereka sendiri. Waktu kita masuk waktu ayo sholat. Kalau kita sendiri aja. Tapi pada dasarnya tidak terikat dengan jamaah. Orang-orang yang sedang bersafar itu dia tidak diikat dengan harus sholatnya itu di masjid. Tapi kalau dia rame-rame berjamaah ya. Paham maksudnya? Jadi kalau kita bersafar, hukum sholatnya orang yang bersafar itu tidaklah di masjid. Oke? Tapi kalau sholatnya berjamaah dianjurkan kalau kita ada kawannya sesama kita berangkat 3 orang. Nah, disunahkan juga kita berangkat sholatnya. Tapi apakah harus di masjid cari-cari baju juga? Enggak. Karena kan dia lagi safar, naik gunung lah, jauh apa dan sebagainya. Hanya seperti itu. Nah, kalau di kapal, kalau mereka memang kebanyakan itu juga kosong jamak sama kita, maka kita ikut. Ya, nah itulah dia salahnya. Seharusnya kita kosong sendiri atau kita gabung. Nah, jadi pada dasarnya orang-orang yang bersafar di kapal, mereka itu tidak boleh melaksanakan sholat seperti yang mungkin pada dasarnya. Tetapi toh ternyata mereka melaksanakan juga sholat biasa dan sholat Jumat pula ada di situ. Pada dasarnya ada juga sholat Jumat di situ harusnya. Walaupun berapa tahun mereka berlayar, ada sholat Jumatnya. Itu pada dasarnya waktu safar. Nah, kalau udah seperti itu kejadiannya, itu dikembalikan kepada urufnya atau kebiasaan itu apa. Nah, kalau memang itu lebih oke, ya ikut aja sama mereka. Bisa juga kita sama sendiri. Wah, kalau untuk sudah sendiri karena kita safar boleh. Karena biasanya pun syekh-syekh itu ketika dia nanti lagi safar atau misalnya mereka lagi sabar itu, mereka nggak pernah datang masjid, dia sholat di hotel aja dia, di jamaah dia sendiri. Sendiri dia itu biasanya kok dorong-dorong kalau syekh itu datang. Yang lain itu kan menurut apa serta peserta dorong dia sholat berjamaah. Kalau syekh itu biasanya di kamarnya di hotel sholat dia sendiri jamaah kosong. Allah alam seperti itu. Dia seperti itu. Makanya kadang kita gimana syekh itu sholat. Tapi kadang negatif dia. Itu karena nggak ilmunya. Biasanya seperti itu. Pada dasarnya itu ya sholat ke masjid itu Berarti lebih utama kita jamaah kosong aja. Iya. Biarkan mereka sholat berpulang, kita sholat. Biasanya kebanyakan seperti itu, dia sendiri aja. Terus kita kan safar ini ya, Nah, kalau di kampung itu gimana? Udah sholat biasa ya? Jadi kita pulang kampung ini. Nah, itulah dia. Antum tinggal menempatkan diri. Apakah antum di kampung itu statusnya masih disebut musafir atau memang udah kampungku, apa dari halaman? Itu cara meletakkannya itu yang kita sendiri. Maksudnya karena itu kan kampung halaman kita. Apakah kita yang menganggap itu sudah jadi apalah maksudnya nggak lagi musafir? Ya udah, jadi kalau mungkin. Tapi kalau dia apanya maksudnya dia mau menjadi anak kan masih musafir karena cuma pulang kampung aja. Apa namanya? Mudik, cuma mudik biasa. Udah buat aja aku musafir kok, nggak masalah.
kosor lagi, jam Kosor ya, kosor ya. jam Ada kosor tiga pula hari lagi. katanya. Oh, sholat isanya di mana? Juga gitu. Ada juga seperti itu banyak. Ya, banyak mereka belum ngerti. Iya. Di kampung kan. Jadi itu sholat di Ini Ustaznya. Nah, ini kan tadi masalah musafir. Jadi itu jelasin. Kan musafir ini kita sholat kan katakanlah di hotel dengan jamaah tak pasar gitu saja kan. Kalau itu umrah gimana? Apa? Umrah. Kita umrah. Kita umroh. Iya. Kayak sholat apa? Musafir. Umrah itu apa status musafir? Iya, musafir. Iya, lagi musafir. Musafir. Iya, orang yang melaksanakan haji umroh itu lagi musafir. Ya, lagi perjalanan mereka. Tapi sholatnya gimana? Nah, sholatnya itu terserah. Makanya kadang ada jamaah itu dia, aku musafir di hotel aja kata dia. Ada dia ini sholat di Masjidil Haram harus banyak pahala. Dia ikuti. Kan orang mungkin situ ada. Jadi Abdul mana Ustaz? Hah? Yang Abdulnya ikut sana lah jadi mungkin kita. Oh, itu. Jangan lagi status kita musafir. Karena utama. Iya. Jadi seperti itu. Itu tetap orang musafir. Contohnya kayak Pak Ilyas umroh dia. Jadi dia musafir di sana. Oh, kesukim dia nggak kamu tanya pula gitu kan? Tapi kalau sholat sunnahnya lebih utama di kamar hotel. Iya, ada juga tetap kamar hotel. Tahajud, sunnah, ya kan? Dibanding sekitar. Tapi kalau memang kita mau ya sana itu kan menjadi haram ya ramai orang. Semangat ya. Nah, itu statusnya tetap musafir. Jangan kita beranggapan enggak musafir tuh. Karena nanti biasanya di jamaah juga. Makanya ketika Rasulullah itu melaksanakan haji wada terakhir kan, dia kan nanti entah di Mina di mana kan dia jamak kosor sholatnya sebelum berangkat ke Musdalifah. Ya. Ada di jamak kosor maghrib isya. Nah, itulah dia nanti baru berangkat setelah itu malamnya. Nah, itu dia. Orang tuh musafir. Nanti lambang tentang haji karena aku belum haji. Jadi nah, ini itu dia. Nanti dia tuh status mereka haji ya haji. Status mereka musafir. Ada nanti sholat itu dia harus jamak kosor. Rasulullah itu jamak kosor. Nah, Ya, malam kalau mau sudah. iya, Musdalifah tak di Mina. Itulah dia. Aku tak tahu mana Mina. Jadi itulah dia. Kalau ke umrah pun tak tahu juga dia tuh kan. Umrah cuma di Makkah saja. Keliling udah. Dari Arafah sudah dekat. Malam. Bagus. Nah itu dia Pak. Jadi statusnya dia tidak musafir. Jangan pula nanti kan. Musafir. Kalau kita di mobil bisa di mana? Kalau kadang kita kalau kampung kan 4 hari 4 malam. Baru nyampe di mobil aja. Sholat dulu aja itu. Di bus. Ini apa tadi? Iya. Naik bus kan dia bisa singgah-singgah kan? Pas itu kan ada berhenti. Masa? Hah? Ya lama-lama di situ lah kita disuruh nanti jamak kosong. Ketika dia nanti singgah di warung, jadi warung kita sholat. Kadang lama dia. Kadang 1 hari 2 hari kalau itu. Tapi ngajar itu pas hari. Kadang kalau pulang di kampung itu kan 4 hari 4 malam. Kadang-kadang 2 hari baru itu. Baru singgah. Sehingga Makan siang, makan malam. kalau makan itu kadang di atas. Dan Jakarta ke itu di kampung itu gimana? Berhenti lah itu saya. Enggak berhenti juga. Oke, nah, kalau dia nggak berhenti, maka memang jalan keluarnya sholat di atas bus. Mulai kita tahu kan tadi berhentinya. Iya. Kita pas makan setengah jam. Makan, habis itu kita sholat kan. Kita jalan lagi dia kan ini sebagainya. Tapi kadang itu lama itu Baru jalan. Ya kan apa-apa kan. Kalau kita Tapi lama berhenti. Tapi biasanya kadang yang menjadi masalah itu kadang dia berhenti jam 11. Iya. jalan sana. Itu masuk. Ya, nanti baru malam gitu ya. Itu biasanya. Jadi Itu di mobil aja. Jadi untuk ngakalinya sampai dia nanti jam 11 dia misalnya nanti singgah, yang kita berwudu, bersuci, nanti masuk ke dalam Enggak musuh semua. Nah, Musuh semua. bisa ya. ya bis kalau kita suruh Pak Bisa ya, singgah. pas dia minta tolong. Bisnya enak kok. Nah, terus kan sudah Dia enggak. Dia kita panjang, singgah maksudnya. Ya makanya kalian juga baru ada Iya. Biasa malam nggak ada full juga. Ya, supirnya itu pas pergantian itu kalau malam pulang tuh Jakarta, Jawa Timur nanti palingan nyetir habis maghrib
jam 11 malam udah istirahat. Iya. Istirahat ganti supir, di situ kita dikasih makan. Itu kita sempat sholat. Karena udah malam. Langsung jam masuk. Ya kok malam nggak apa-apa. Oh, dia dalam perjalanan. Seperti kan dengan lewat waktu. Nah, Tapi kalau dia memang 24 jam non-stop di jalan aja,